makna mawaddah itu adalah nikah. Mawaddah artinya cinta. Cinta dalam Islam hanya satu, lewat pernikahan. Nggak ada cinta yang di luar pernikahan. Al-mawaddah an-nikah, kata Imam Hasan al-Basri dalam tafsir An-Nuqat wal Uyun karya Imam Al-Mawardi yang lahir tahun 364 Hijriah wafat 450 Hijriah. Al-Imam Hasan al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah wafat 110 Hijriah mengatakan makna mawaddah adalah nikah, pernikahan. Kalau sudah ada niat dia menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan, jangan takut, biaya Allah bantu. Ada orang pas-pasan, dia sudah rajin. Beda kalau memang penyakit malas, ya. Suaminya ini laki-lakinya memang malas kerja. Nah ini kalau nikah jadi musibah. Laki-lakinya sudah berusaha, rajin kerja, orangnya soleh, baik, uangnya sedikit, tapi punya niat menikah. Niatnya baik, aku menikah ya Allah agar diriku tidak terjerumus dalam perzinahan. Allah Ta'ala jamin, saya bantu dia, kata Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah wafat 241 Hijriah. Nabi bersabda, "Thalathun kulluhum haqqun 'ala Allahi aunuhu." 3 golongan yang Allah pasti menolongnya. Kata hakun, ibu-ibu sekalian, kalau kita belajar itu ilmu grammar bahasa Arab, ilmu balaghah, ada namanya majaz mursal, bahasa kiasan. Ini menyatakan bahwa Allah pasti. Nabi yang menyatakan 3 golongan ini Allah pasti menolongnya. Makanya kalau Allah pasti menolong, kenapa kita harus ragu? Bukan manusia yang tolong, yang menolong Allah. 3 golongan tersebut, jika dia berusaha melakukan hal tersebut, 3 golongan ini pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Ini saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Orang yang jihad fi sabilillah pasti Allah tolong kalau niatnya benar. Yang kedua, wan nakih al-musta'fifu. Orang yang mau menikah karena takut kalau tidak menikah terjerumus dalam dosa zina. Ketika dia mau menikah, Allah pasti tolong. Dan yang ketiga disebutkan di dalam hadis Rasul SAW, wal muqatab yuridul ada. Zaman dulu ada namanya budak. Perbudakan itu satu hal yang legal di zaman itu. Di seluruh dunia ada. Nah, budak yang ingin memerdekakan dirinya agar dia bebas beribadah kepada Allah, maka pasti Allah menolongnya. Maka ini mudah-mudahan jadi wasiat yang kita pegang dari Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling benar ucapannya, manusia yang paling jujur ucapannya, manusia yang paling baik ucapannya, manusia yang tidak pernah salah dalam berbicaranya, manusia yang berbicara bukan karena hawa nafsu, tapi berbicara dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.